Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah yang kami muliakan, para orang tua kami semuanya, yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan pian-pian semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki zahir wa batinan dan keberkahan dunia sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki daripada hari raya Idul Adha. Ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah dan tidak lama lagi masuk bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah itu ada di dalamnya hari raya Idul Adha. Adha itu bahasa kitanya kurban. Makanya kalau berkurban itu disebut namanya udhiyah. Dalam ilmu fikih, dalam kitab fikih, kurban itu maksudnya permasalahan kurban itu ada bab khusus dibahasnya. Babul udhiyah, bab tentang masalah berkurban. Kalau kita bicara tentang salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, para ulama kita mempertanyakan manakah yang lebih afdal, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang mana di antara keduanya yang afdal? Nah, kalau kita teliti di sini para ulama banyak yang mengatakan bahwa hari raya Idul Adha itu lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Ada beberapa hal yang menyebabkan hari raya Idul Adha itu lebih mulia atau lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang pertama alasannya adalah karena hari raya Idul Adha itu dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Dalilnya di mana itu? Yaitu ayat kedua dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Di sini para ulama mengatakan yang disebut salat ini adalah salat hari raya Idul Adha. Wanhar dan berkurbanlah. Di sini maksudnya waw ditartib, waw ataf ditartib dalam ilmu nahwu. Huruf ataf untuk tertib. Artinya orang yang mau berkurban itu mesti wajib setelah dilaksanakannya salat hari raya Idul Adha. Kalau seandainya orang itu tidak salat Idul Adha, mungkin seorang yang sakit atau orang yang musafir atau dia seorang perempuan tidak salat Idul Adha umpama karena alasan apapun juga, maka tetap saja pelaksanaan kurban tadi itu dilaksanakan adalah afdalnya setelah orang pulang dari salat Idul Adha, atau paling cepatnya adalah setelah matahari terangkat dari permukaan bumi sekedar tombak.
itu kurang lebih adalah 1,5 jam dari masuk waktu sholat subuh. Ya lebih amannya jam 7 lah, itu boleh sudah motong hewan kurban. Ini kalau ada orang yang tidak sholat Idul Adha. Tapi kalau orang kepingin sholat Idul Adha, maka berkurbannya adalah setelah pulang dari sholat Idul Adha. Nah dari sini para ulama mengatakan, karena tadi dikatakan fasholli li rabbika wanhar, di kalangan mazhab yang lain seperti Hanafi mengatakan sholat Idul Adha itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan berkurban bagi yang mempunyai keluasan rezeki maka hukumnya juga wajib berkurban. Nah di sini para ulama berbeda pandangan tentang yang dimaksud dengan keluasan rezeki tadi. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud keluasan rezeki itu adalah orang yang hartanya sudah sampai 1 nisab zakat emas. Kalau emas itu kurang lebih 82 gram atau 83 gram emas. Kalau emas itu nilainya 1 gramnya 1 juta, maka kalau kita kalikan 82 itu berarti 82 juta. Anggaplah segitu. Jadi kalau kita mempunyai uang simpanan 82 juta, maka ini sudah dikatakan orang yang mampu untuk berkurban. Nah, kalau dia mampu, dalam mazhab yang lain seperti Hanafi hukumnya wajib, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah saja. Dan sangat tidak baik kalau seandainya ada orang seumur-umur tidak pernah berkurban. Beli rokok sebungkus 2 bungkus sehari bisa. Berapa sebungkus sehari rokok? Berapa Gus? Aku tahun ya. Sebungkus 2 bungkus setiap hari beli bisa, tapi seumur-umur udah bisa berkurban. Handphonenya harganya sampai 4 juta, 5 juta, bahkan sampai ada yang 30 juta, tapi nggak bisa berkurban. Nah ini sungguh, kata orang lama, sungguh terlalu. Ada Buya hari Ahad kemarin ke Samarinda sama Umar, naik sepeda motor, hujan-hujanan lagi. Kirain gak hujan, sekalinya hujan, ada keperluan Samarinda. Mampir di Kilometer 28 situ, di pom bensin, istirahat di situ karena hujan masih lebat. Jadi ada orang pakai motor X-Max kah? Yang di atasnya N-Max tuh. Nah, X-Max kah? Nah itu. Jadi Buya tanya berapa harganya ini? 60 kah 70 harganya? 60 atau 70 juta? Masya Allah, kata Buya mahal. Lebih mahal daripada motornya Abuya itu Harley yang di pondok tuh. Udah segitu itu. Motor Harley-nya Abuya ada segitu mahalnya. 60 atau 70 juta itu Abuya, lupa itu dia bilang. Oh mahal. Dalam hati Abuya, wah itu kalau 60 juta itu bisa 3 orang naik umroh itu. Nah, apalagi kalau seperti itu kemudian dia bisa berkurban, nah dituntut kita sama Allah Ta'ala. Nah, cuman untungnya pendapat Imam Syafi'i kan sunnah saja. Nah, kemudian ada yang mengatakan kurban itu, maksudnya yang dikatakan orang yang mampu berkurban itu adalah orang yang bisa membeli hewan kurban di 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ayyamut tasyrik. Ya, dari tanggal 10 hari Idul Adha, 11, 12, 13. Kalau di 4 hari ini dia punya uang bisa membeli hewan kurban tanpa mengganggu kehidupannya dia, maksudnya sudah melebihi daripada uang nafkah atau uang kehidupan dia di dalam 4 hari ini, ada lebihannya bisa beli hewan kurban, maka dia sudah dikatakan mampu. Nah kalau begitu kita rata-rata mampu semua ya. 4 hari anggaplah kita sehari belanja untuk keluarga, ya paling mahal mungkin 200.000 lah. 200.000 kali 4 sama dengan
800.000 umpama nih, kita punya simpanan uang di situ, ada uang 6 juta dan sebagainya dan seterusnya, berarti di situ kita sudah dikatakan mampu untuk berkorban. Nah, kalau tidak berkorban ya tadi sungguh terlalu. Ala kulli hal, orang yang memotong hewan kurban ini itu mesti setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kalau dia tidak salat Idul Adha, maka adalah setelah matahari terangkat dari permukaan bumi kurang lebih 1,5 jam dari masuk waktu sholat subuh. Yang lebih amannya adalah jam 7. Kalau seandainya ada orang memotong hewan kurban sebelum matahari terbit atau di waktu subuh, apalagi sebelum subuh dipotong dahulu, maka itu namanya bukan kurban, itu potong sapi biasa. Ada dulu di salah satu masjid di Balikpapan, Abu ya tidak sebutkan masjidnya. Kalau Abu ya sebutkan pasti semuanya pada tahu. Di zaman itu banyak sekali orang berkurban di situ, mungkin sampai puluhan, 50-an, ratusan sapi. Jadi panitianya juga, panitia kurban ini hau-hau juga, tahu hau-hau. Nah, bahapal juga dia orang Banjar, ya anak Balikpapan bilang hau-hau. Bahapal juga, jadi disuruh jadi panitia, tapi kadang mengerti hukum. 2 ekor dipotong sapi berdahulu, habis sholat subuh dipotong berdahulu sama panitia. Ribut heboh, melapor sebagian panitia sama Abu ya, itu dipotong sapi waktu habis setelah sholat subuh dipotong berdahulu sama panitia. Apa hukumnya? Itu hukumnya bukan kurban, itu sapi biasa. Jadi kalau yang punya itu menuntut, habis mengganti itu sapinya itu. Bayangkan, padahal kan mengharap pahalanya tadi. Jadi motong hewan kurban itu mesti adalah setelah salat Idul Adha. Kalau dia tidak salat Idul Adha, sekurang-kurangnya adalah tadi apa ya? Dari terbit matahari segala tombak kurang lebih 1,5 jam dari masuk waktu sholat subuh. Baik, kita kembali. Jadi yang pertama menunjukkan bahwa Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri karena dalilnya salat Idul Adha disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan Idul Fitri tidak ada dalil yang menunjukkan tentang salat Idul Fitri dalam Al-Quran, tetapi dalil pelaksanaan salat Idul Fitri itu di dalam hadis. Fahim tuh? Kemudian yang kedua, yang menjadikan salat Idul Adha, hari raya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri itu dikarenakan yang kita sebutkan tadi, ada ibadah yang setelah itu, jadi setelah salat Idul Adha itu adalah ada ibadah kurban yang kita sebutkan baru tadi. Sedangkan di Idul Fitri tidak ada ibadah kurban. Dan kurban ini dianjurkan untuk setiap tahun memotong hewan kurban. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta juga begitu untuk 7 orang. Kalau seandainya satu keluarga yang berkorban cuma 1 orang saja, cuma bisa masuk di dalam masalah kambing saja, maka ini sudah masuk namanya sunnah kifayah, alias kepala keluarga yang berkorban, mengatasnamakan kepala keluarga. Maka ini sudah dikatakan satu keluarga itu berkorban. Ini disebut namanya sunnah kifayah. Yang lainnya, istrinya, anaknya sudah dikatakan berkorban juga. Tapi yang afdolnya adalah di dalam madzhab kita ya 1 kambing untuk satu orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Jadi di keluarga umpama dalam rumah tangga itu kakaknya ada 7 orang, beli sapi, aman sudah. Ya. Sapi jantan boleh, sapi betina boleh, sapi bencong kalau ada. Siapa tahu kan ada sapi bencong. Apa itu? Ada nanti bulan September nanti Abu ya berangkat umrah, itu ada yang daftar orang. Ya. Abu ya lihat fotonya ini kayak perempuan, cantik begitu, rambut panjang. Ini perempuan atau laki-laki? Tapi pas lihat KTP-nya namanya laki-laki. Namanya laki-laki. Wah, ini bahaya ini kalau sekamar dengan Abu ya ini. Nah,
Akhirnya Abuya datang ke rumahnya dia, ketemu mamanya, dia berangkat sama mamanya. Jadi dia bilang, Abuya minta maaf, anak saya itu agak begitu-gitu katanya. Nah, jadi Abuya bilang, tidak apa-apa Bu, mudah-mudahan nanti dia berubah. Karena waktu yang sebelum ini, kata Abuya, ada 2 bulan yang lalu tuh Abuya itu satu lift sama orang India. Jadi orang-orang India kan pas di hotel pas satu lift gitu. Jadi Abuya lihat di belakangnya ada beberapa orang India, tak liatin sama Abuya. Jadi ente Rija, kamu laki-laki, ente Rija, kamu laki-laki. Temannya di samping ladies katanya. Ini cewek katanya. Jamila kata Abuya, cantik katanya. No katanya di bahasa India. No, laki-laki katanya. Tapi semuanya bencong. Jadi orang India yang itu berapa di dalam hotel itu di Madinah, Abuya itu di berapa bencong India. Jadi ternyata di India juga ada bencong di sana. Alisnya itu kayak perempuan. Oh kata Abuya, ya Allah ini. Tapi mudah-mudahan dia bertobat kan. Sama juga yang nanti bulan September itu mamanya minta doakan kemarin pas Abuya di Mekah. Abuya tolong doakan anak saya supaya dia mau umrah. Saya yang biayain tapi dia malu umrah. Kenapa? Karena rambutnya panjang semuanya kayak perempuan. Sampai dia bilang dia bilang titip sama mamanya, "Mak, nanti kalau saya pakai ihram boleh enggak pakai baju kaos?" Karena orang ihram enggak boleh pakai baju kaos. Harus cuma 2 lembar kain. Dia mau pakai baju kaos. Kenapa? Karena dia merasa risih kan kayak perempuan. Nah, jadi kita bilang nggak boleh Bu, kan laki-laki. Kalau laki-laki pakai baju kaos, kena dam nanti. Kena dam. Ya harus bayar nanti harus beri makan orang fakir miskin. Sampai nanti damnya bisa besar nanti. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah itu kurban setahun sekali. Kalau seandainya belum akikah juga. Ya akikah itu sekali seumur hidup. Kalau kurban setahun sekali. Ada yang bertanya, ini ada orang belum pernah berakikah tapi mau kurban. Apakah sah kurbannya? Saja. Ya, tapi alangkah baiknya akikah karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i termasuk juga Imam Ahmad, akikah itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Jadi kalau ada seseorang mempunyai anak yang baru lahir, maka orang tuanya dianjurkan mengakikahkan anaknya tadi di hari ke-7 setelah dilahirkan. Kalau tidak mampu di hari yang ke-14, 7 kali 2. Kalau tidak mampu di hari yang ke-21 setelah anak itu dilahirkan. Nah, kalau tidak mampu juga orang tuanya, maka sebelum anak itu balik. Dan kalau seandainya orang tuanya tidak mampu juga, maka apabila anak itu balik, kemudian dia mempunyai harta, maka dianjurkan bagi dia untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, dan salah satu faedah orang yang berakikah ini atau mengakikahkan anaknya adalah anak itu tidak tergadai lagi. Karena seorang anak yang lahir di dunia ini dia sebutkan dalam riwayat itu kullu mauludin marhunah bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tapi kalau sudah dipotongkan akikah, maka dia tidak lagi tergadai. Namanya tergadai itu yang tidak bisa diambil. Ada orang mau utang, tapi orang ini minta jaminan. Oh ya sudah, ini saya punya handphone. Saya utang 500 di handphone saya gadaikan. Nah, yang punya handphone ini tidak bisa mengambil handphonenya, kecuali utangnya harus dibayar lagi. Nah begitu juga kita kalau punya anak tapi tidak kita akikahkan, kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari anak itu nanti di akhirat. Nah menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud tergadai itu anak kita itu adalah apabila kita punya anaknya, perhatikan yang punya anaknya, kita punya anak, masya Allah ternyata anak itu anak yang saleh dan salehah umpama.
dia hafal Quran, dia jadi orang baik, apalagi dia jadi ulama dan sebagainya. Tapi kita belum akikahkan dia. Nah, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, anak ini tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya nanti di akhirat. Dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya atau kepada orang lain. Kenapa? Karena belum dipotong akikahnya. Tapi kalau seandainya kita sudah memotongkan akikah untuk anak kita ini kalau dia nanti jadi orang saleh, menjadi orang salehah, kemudian dia mendapatkan tiket syafaat dari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad, dia mudah. Ini bapak saya mau masuk neraka, mau saya masuk neraka, saya tarik dengan ini syafaat. Mungkin ada dia punya saudara atau punya siapa, nah anak tadi bisa memberikan syafaat. Nah, itu pentingnya tadi berakikah ya. Nah, ala kulli hal akikah dan kurban ini adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan. Cuman tadi adalah akikah sekali seumur hidup, sedangkan kurban setahun sekali. Hewannya sama. Kambing boleh, sapi boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i, orang akikah juga boleh sapi, enggak apa-apa. Dan tidak mesti jantan, betina pun juga boleh. Yang penting umurnya cukup untuk dikorbankan atau diakikahkan. Baik, itu yang kedua yang menyebabkan hari raya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kemudian yang ketiga kata ulama, yang menyebabkan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri karena Idul Adha itu jatuh di bulan yang mulia. Di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah itu memiliki 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Dari Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu sudah ada. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang mulia. Yang pertama dikatakan 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang nanti hari Idul Adha jatuh di bulan Dzulhijjah, sekarang kita Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan satu yang terpisah dari yang tiga tadi adalah bulan Rajab. Nah, karena Idul Adha itu jatuh di bulan Dzulhijjah, maka kata ulama Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Sedangkan Idul Fitri masuk di bulan Syawal, bukan masuk bulan yang 4 tadi. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat yang menjadikan Idul Adha itu lebih mulia daripada Idul Fitri karena Idul Adha itu bertepatan dengan musim haji, ya, musim haji. Sedangkan Idul Fitri tidak bertepatan dengan musim haji. Nah, sehingga kalau di luar negeri ya, terutama di negara Arab ya, kalau sudah Idul Adha itu meriahnya luar biasa. Kita tiap hari makan kambing. Buya waktu sekolah di Yaman tuh, kalau sudah Idul Adha 4 hari berturut-turut kambing terus, pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Itu temanmu yang keempat tuh, yang sekolah ke Hadramaut, siapa tuh? Muhammad Nur. Kilo berapa Muhammad? Di mana rumahnya Muhammad Nur? 48. Oh, di atas itu. Muhammad Nur. Apa lagi? Haikal, Reza, siapa lagi? Bima, keempat sudah berangkat ke Hadramaut. Itu di Idul Adha itu. Makan kambing terus itu. Meriah sekali di sana Idul Adha. Nah, tapi kalau Idul Fitri di Tarim itu 1 hari aja yang ramai. Besoknya sudah puasa lagi, ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi itu yang menyebabkan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena apa tadi? Karena bertepatan di musim haji, sedangkan Idul Fitri tidak bertepatan di musim haji. Nah, jadi yang pertama tadi adalah
dalilnya sebutkan dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Idul Fitri nggak ada. Yang kedua apa tadi namanya? Ada ibadah kurban. Yang ketiga apa tadi? Ada bulan yang mulia, ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Ada musim haji. Nah, ini beberapa hal tadi yang menyebabkan kata ulama Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Oleh karena itu, menyongsong hari yang mulia nanti, ya mungkin berapa hari lagi ya, sampai sebulan kita akan masuk di Idul Adha. Maka perbanyaklah kebaikan di bulan-bulan yang mulia ini, karena kalau kita beribadah dan mengerjakan kebaikan di bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan melipatkan pahala-pahala yang kita kerjakan di bulan mulia ini. Mungkin seperti itu ya, tambahan ilmu yang kita bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kami tutup, majelis taklim besok itu nggak ada di pesantren, Ibu. Nanti kita rafel dengan perpisahan wisuda anak-anak santri pesantren Al-Islam Minul Anwar tingkat ula, wusta dan ulia, SD, SMP dan SMA. Itu nanti jatuh di tanggal 2 Juni, hari Ahad. Jamnya seperti biasa jam 8. Dan juga ada kabar gembira bagi jamaah yang kepingin berumrah, yang biasanya Buya jual 32. Siapa yang hadir nanti, siapa yang kepingin berumrah dan hadir di acara wisuda, maka Buya buka harganya nanti dengan harga 27 juta rupiah. Yang hadir, kalau yang nggak hadir nggak dapat. Buya saya mau daftar nih. Hadir nggak kemarin? Nggak hadir, Anda ya. 27 juta rupiah. Jadi yang kepingin berumrah nanti insya Allah kita nanti berangkat setelah haji, insya Allah di bulan September ya. Buya pulang nanti tanggal 30 Juni, Juli, Agustus istirahat 2 bulan karena capeknya luar biasa kalau haji itu. Nanti di bulan September baru berangkat. Nah, jadi yang kepingin berumrah dengan harga 27 juta rupiah, 13 hari sudah dari Balikpapan, lengkap semuanya, 12 sampai 13 hari atau kadang bisa sampai 15 hari. Kemarin 15 hari tuh, di bonus ada 3 hari. Harganya untuk tanggal 2 Juni yang hadir di acara wisuda itu dikasih harga 27 juta rupiah. Jadi yang kepingin umrah, ya, ada kuliah. Kalau nggak hadir nggak dapat. Ya. Baik, mungkin seperti itu. Kami undang semua Bapak Ibu ya, yang anaknya ada, yang tidak ada di pesantren, ya, mudah-mudahan semuanya berhadir di tanggal 2 Juni nanti untuk mendoakan santri-santri kami yang lulus. Yang mudah-mudahan juga nanti kalau tidak ada halangan, kalau jadi setelah Idul Adha mungkin ya akan ada satu santri putri yang berangkat ke mana ke Hadramaut, sekolah di sana. Masih dibicarakan karena orang tuanya kepingin banget sekolah di Hadramaut. Teman Abu yang belum bisa lagi melepaskan itu. Tapi nanti kita lihat apakah berangkat atau tidak. Nanti insya Allah hari Ahad nanti ketemu sama orang tuanya. Katanya orang tuanya kepingin sekali menyekolahkan anaknya ke Hadramaut perempuan ya. Yang untuk yang laki-laki, yang putra ya semangat belajar supaya bisa ke sana. Ada kuliah. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.